Pernahkah kamu ketika melihat komentar-komentar di media sosial seperti gaya banget sih, padahal nggak cakep kok. Terus, lo tuh nggak pantas jadi influencer, pantasnya jadi lelucon. Itu dasar produk gagal total, malu-maluin aja. Bagi sebagian orang, kata-kata tersebut mungkin hanya candaan. Tapi, bagi orang lain, kalimat itu bisa menyakitkan, bahkan menghancurkan kepercayaan diri. Inilah yang disebut cyberbullying, bentuk perundungan yang terjadi bukan lewat fisik, melainkan lewat bahasa dan tulisan. Di era digital seperti sekarang, siapapun menjadi korban, dan lebih mirisnya, siapapun juga bisa menjadi pelaku. Bahasa Indonesia diciptakan untuk menyatukan bangsa, untuk mengungkapkan pikiran dengan santun dan beradab. Namun sayangnya, di dunia maya, bahasa yang santun itu sering hilang. Anonimitas dan kebebasan berpendapat membuat sebagian orang merasa bebas berbicara tanpa batas, seolah layar menjadi tameng dari tanggung jawab moral. Komentar kasar, hinaan, dan bahkan ejekan kini terasa biasa, normal, seolah menjadi bagian dari budaya digital. Padahal, menurut laporan yang pernah dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020 lalu, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Laporan ini berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden dari ke-32 negara. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kesopanan berbahasa digital kita sangatlah rendah, sampai-sampai bisa mendapat julukan tertidak sopan se-Asia Tenggara. Cyberbullying bukan sekedar menjadi masalah etika berbahasa. Ini masalah kemanusiaan. Korban bisa mengalami stres, depresi, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan sosial dari dunia maya. Ada banyak bentuk tidak santun di media sosial. Beberapa di antaranya mungkin tampak sepele, tapi efeknya luar biasa besar. Contohnya, menghina penampilan, merendahkan prestasi orang lain, menyebar gosip atau fitnah, mengucilkan seseorang di grup atau kolom komentar. Bentuk-bentuk itu sama menyakitkannya. Dan yang paling berbahaya, bahasa tidak santun mudah menular. Satu komentar kasar bisa memicu komentar kasar lainnya, hingga membentuk rantai kebencian yang panjang dan tak usai. Padahal, dalam budaya kita, sejak kecil kita diajarkan untuk berkata sopan, menjaga perasaan orang lain, dan berpikir sebelum berbicara. Tapi di dunia maya, seolah semua ajaran itu lenyap begitu saja. Dulu kita mengenal pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang pepatah itu terasa lebih seperti jarimu harimaumu. Karena sekali kamu mengetik dan menombol tombol kirim, kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Dan ingat, jejak digital tidak akan pernah benar-benar hilang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi budaya kita yang tidak santun di media sosial ini? Pertama, yang jelas gunakan bahasa yang empatik. Artinya, pikirkan perasaan orang lain sebelum menulis. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami di dunia nyata, karena satu komentar baik bisa menguatkan, tetapi satu komentar buruk bisa menghancurkan. Kedua, bedakan kritik dengan hinaan. Kritik yang santun bersifat membangun, misalnya, mungkin video ini bisa diperjelas lagi di bagian penjelasannya. Itu jauh lebih baik daripada videomu membosankan banget, gak berguna. Ketiga, gunakan media sosial untuk menyebar hal positif. Bagikan ilmu, semangat, atau hal-hal baik yang bisa menginspirasi orang lain. Ingat, media sosial adalah cermin dari kepribadian kita. Cara kita menulis mencerminkan cara kita berpikir. Dan terakhir, berani bersuara jika melihat perundungan digital. Laporkan, atau paling tidak, jangan ikut menambah luka dengan komentar baru.
Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi, bukan tempat untuk membenci. Bahasa seharusnya menjadi alat untuk menghubungkan manusia, bukan memisahkan mereka. Hidup kita di zaman di mana setiap kata bisa menjadi senjata. Jika kita juga bisa memilih, apakah ingin menggunakan kata-kata untuk melukai atau untuk menyembuhkan? Marilah kita mulai dari hal kecil. Gunakan bahasa yang santun, jujur, dan penuh empati. Gunakan kesantunan sosial bukan soal formalitas, tapi soal hati. Sebagaimana pepatah modern berkata, kamu dikenal bukan dari wajahmu, tapi dari kata-kata yang kamu tinggalkan di dunia maya. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, pikirkan dulu, apakah kata-kataku akan menenangkan atau justru menyakiti? Sekian, terima kasih. Halo, selamat datang di video kampanye Bahasa Indonesia saya dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Tidak Santun di Media Sosial. Sebelumnya, alasan saya mengangkat tema ini karena saya rasa prihatin ketika melihat menggunakan media sosial. Ada banyak pengguna media sosial yang mengetik apapun yang mereka suka dalam artian mengetik hal-hal buruk, entah itu mengejek, menghina, dan lain sebagainya tanpa merasa bersalah sama sekali. Mereka mengetik seolah merasa tidak ada rasa penyesalan ataupun merasa bersalah karena mereka mengira atau menganggap tidak ada orang yang akan mengenal mereka di dunia nyata, alias karena anonimitas mereka. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk mengkampanyekan pentingnya beretika dalam berbahasa di dunia maya. Dalam hal ini, tujuan saya adalah untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak mengenakan di dunia maya seperti cyberbullying ataupun akibat yang disebabkan oleh cyberbullying itu sendiri, entah itu seperti korban yang akan menjadi tidak percaya diri, depresi, bahkan ada kasus yang berujung pada mengakhiri hidup sendiri. Dan di sisi lain ada juga korban cyberbullying yang malah dari tadinya dia menjadi korban dan sekarang malah menjadi pelaku cyberbullying yang lain. Serta dalam hal ini sasaran audiens saya yaitu lebih ke arah remaja atau anak-anak kuliah atau bahkan anak-anak. Karena saya rasa orang-orang yang paling rentan terkena ini adalah anak-anak remaja yang sedang bersekolah atau sedang dalam masa pendidikan atau bahkan anak-anak kecil yang terpapar akan konten-konten hal yang buruk seperti itu, malah menjadi kebiasaan yang diangkat tidak hanya di dunia maya, bahkan ada yang sampai diangkat dalam dunia sehari-harinya mereka. Media yang saya pakai di sini adalah YouTube. Kenapa saya memakai YouTube? Karena saya merasa YouTube itu jangkauannya luas, apalagi di Indonesia, usernya juga banyak, terutama di kalangan anak-anak, remaja, ataupun mahasiswa-mahasiswi. Dan seperti yang telah Anda sekalian lihat tadi, saya ada beberapa hal yang saya perbaiki dari video lama saya, seperti beberapa poin yang sedang saya jelaskan, tetapi tidak saya tunjukkan contohnya. Misal saat seperti saya membahas tentang cyberbullying, tentang komen-komen, hate comment itu, sebaiknya saya kasih contoh-contohnya seperti apa agar bisa terlihat lebih jelas ya. Lalu hal lain yang saya perbaiki yaitu suara backsound saya. Suara backsound saya yang di video pertama kemarin, saya rasa terlalu keras sehingga bisa menutupi suara saya dalam membahas, dalam menyampaikan materinya dan sebagainya. Lalu dari video kampanye yang saya upload minggu kemarin, hasilnya bisa kita lihat. Sejak video di-upload, saya mendapatkan sekitar sedikit sekali penayangan, hanya 3 penayangan dengan 0 like dan tidak ada komen sama sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kampanye saya kurang lebihnya dianggap gagal, karena bahkan tidak ada, jangankan timbal balik atau respon dari penonton, yang menonton saja ini hanya 3 orang, entah itu mereka menonton sampai akhir ataupun tidak. Lalu saran dan kesimpulannya adalah mungkin bisa saya pertimbangkan kembali
dari kualitas video saya, serta yang saya pikirkan adalah waktunya, yang karena saat itu mepet karena kesalahpahaman saya sendiri, serta mungkin saya bisa pertimbangkan media kampanyenya tidak hanya terbatas pada YouTube saja. Mungkin YouTube Shorts bisa lebih optimal karena saya baru saja sadar kalau misalnya di YouTube Shorts itu mungkin bisa lebih banyak orang yang terjangkau karena dengan dibantu algoritma YouTube Shorts-nya sendiri bisa datang sendiri ke viewersnya, seperti halnya di TikTok. Mungkin saya bisa juga mencoba di TikTok karena berbeda dengan YouTube Shorts. TikTok setidaknya bisa menampung video hingga 5 menit lamanya kalau tidak salah. Kalau di YouTube Shorts setidaknya saya ingat hanya bisa 3 menit ya. Lalu mungkin saya juga bisa memperbaiki kualitasnya ataupun isinya sendiri, membuatnya lebih menarik seperti apa, serta suara saya mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil video kampanye saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.